Hari ini kita bakal bahas anime yang bener-bener gokil. Judulnya Sakamoto Days. Episode pertama ini judulnya Sang Asasin Legendaris. Tapi guys, jangan bayangin pembunuh yang badannya kotak-kotak kayak roti sobek ya. Soalnya karakter utama kita ini bentuknya lebih mirip bakpao anget. Cerita dibuka dengan visual hitam putih yang estetik parah. Ada sesosok pria namanya Sakamoto Taro. Dia ini hitman nomor 1 yang paling ditakuti. Dia nggak butuh pasukan, cukup bawa batang besi, dia bisa bantai seisi ruangan. Dia pakai pistol, udah biasa. Dia pakai kabel, lewat. Dia pakai pisau panjang, langsung kirim musuh ke akhirat tanpa tiket pulang. Gila ya, Sakamoto zaman dulu tuh auranya ngeri banget. Jangankan musuh, kecoa lewat aja kayaknya langsung sujud minta ampun. Tapi ada satu kejadian yang ngerubah hidupnya 180 derajat. Pas lagi belanja, dia ketemu bidadari dunia namanya Aoi. Dan boom, jatuh cinta pada pandangan pertama. Sakamoto langsung mutusin buat pensiun, nikah, punya anak, dan ya dia jadi gemuk karena terlalu bahagia. Definisi bahagia itu bikin lebar ya guys. 5 tahun berlalu, sekarang Sakamoto jadi pemilik toko kelontong kecil. Tiba-tiba datanglah Shin, cowok ganteng berambut pirang yang ternyata punya kekuatan psikis bisa baca pikiran. Shin ini dulu anak buahnya Sakamoto. Ada momen lucu pas ada bocah mau dapat jus gratis tapi malah bikin rusuh. Pas si bocah mau dihajar preman, Sakamoto muncul megang pulpen. Di pikirannya, Sakamoto udah ngebunuh preman itu 1000 kali, padahal aslinya dia cuma diem. Premannya ketakutan sendiri lihat tatapan maut si Om Bulet ini. Si Om Sakamoto emang suhu ya, diam aja udah kayak ngirim ancaman kematian lewat Bluetooth. Shin bingung, idolanya yang dulu makan peluru sekarang malah makan ramen bareng dia. Pas Shin mau nyalain rokok, cuma dalam sekejap mata, rokoknya dipotong sama Sakamoto pakai pemotong kardus. Kecepatannya masih level dewa guys. Shin awalnya ngira Sakamoto lagi nyamar buat misi rahasia. Ternyata Sakamoto beneran jadi tukang serba bisa di kota itu. Dia motong pohon, nyuapin anak kecil pakai sayur, sampai ngerusak bola buat dimodifikasi. Shin emosi, dia teriak dalam hati. Idola gue yang dulu makan peluru sekarang malah jadi tukang sedot WC begini. Sabar Shin, Om Sakamoto lagi menikmati masa tuanya dengan cara yang lebih berfaedah daripada nambah dosa. Masalah datang pas Shin dapat telepon dari bos organisasinya. Perintahnya simple, bunuh Sakamoto karena dia keluar tanpa izin. Kalau Shin gak mau, Shin yang bakal dibunuh. Shin yang sebenarnya masih sayang sama Sakamoto, akhirnya galau maksimal. Besoknya, Shin nekat masuk ke toko. Sakamoto lagi santai baca koran sambil ngemil permen. Shin langsung keluarin pistol dan dor. Tapi apa yang terjadi? Sakamoto nangkis peluru itu cuma pakai permen yang dia sembur dari mulutnya. Gila nggak tuh? Sakamoto mulai beraksi pakai barang-barang toko. Dia lempar es krim buat nutupin pandangan Shin, pakai karet gelang, sampai pakai krim pembersih. Shin yang bisa baca pikiran pun tetap kewalahan karena Sakamoto gerak tanpa mikir. Akhirnya, Shin dipukul sampai pingsan. Inilah alasan kenapa kalian jangan macam-macam sama pemilik toko kelontong. Salah dikit, kepala kalian bisa kena smash pakai tabung gas. Pas bangun, Shin udah di lantai 2 rumah Sakamoto. Dia disuguhi makanan sama istrinya Sakamoto yang cantik. Pas Shin makan, anjir dia nangis. Makanannya enak banget. Di situ dia paham kenapa Sakamoto rela meninggalkan dunia gelap demi kebahagiaan ini. Sakamoto nunjukin papan di dinding. Silahkan datang kembali. Itu kode buat Shin kalau dia dimaafin. Shin mutusin buat balik ke bosnya dan minta supaya Sakamoto dibiarin hidup. Dia rela mati demi gantiin Sakamoto. Dakara koros. Tapi bosnya licik, mau bunuh dua-duanya.
Pas Shin udah terpojak dan kakinya ketembak, tiba-tiba pintu markas jebol. Sakamoto datang, tapi dia nggak bawa bazooka. Dia cuma bawa alat kejut listrik, taser kecil. Dan guys, terjadilah pembantaian paling estetik. Sakamoto pakai sumpit buat nangkis peluru. Dia banting orang-orang gede kayak banting kasur. Bahkan pistol musuh dipatahin pakai tangan kosong. Sakamoto kalau udah mode serius tuh bener-bener ngeri. Padahal badannya bulat tapi gerakannya lebih lincah daripada cicak di dinding. Setelah semua mafia itu tumbang, Shin mau pamit pergi dari kota. Tapi Sakamoto malah ngasih dia celemek. Mulai hari ini kamu kerja di toko saya. Gajinya 800 yen per jam. Kalau lembur dapat bonus. Sekarang Shin resmi jadi karyawan toko kelontong. Dia pakai kekuatannya buat bantu nenek-nenek nyari deterjen. Ada anak kecil nanya, "Kak, dulu kerjanya apa?" Shin mau jawab, tapi Sakamoto langsung bisik, "Kalau kamu kasih tahu, kamu mati hari ini juga." Dan episode pun berakhir dengan kocak. Pesan yang bisa diambil dari episode pertama, gaji 800 yen lebih berkah. Daripada kerja jadi promosi judi online, mending kerja di toko kelontong, dapat celemek gratis lagi. Guys, kalau kalian jadi Shin dan bisa baca pikiran, kalian lebih milih tetap jadi pembunuh bayaran yang keren atau jadi pelayan toko kelontong tapi dapat makan gratis tiap hari? Tulis teori gila kalian di bawah ya. Sebelum masuk ke episode 2, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel ini, like videonya, karena kita juga lagi ngerjain Hell's Paradise dan anime-anime baru lainnya. Jadi biar nggak ketinggalan yang seru-seru, pastiin kamu stay di sini. Oke, kita mulai. Episode kedua dibuka dengan Shin yang kelihatannya sudah mulai nyaman bekerja di toko kelontong Sakamoto. Bukan rumah sih, tapi vibe-nya udah kayak rumah sendiri. Shin dengan penuh kagum mulai muji Sakamoto soal pertarungan sebelumnya. Dia heran, kagum, dan hampir fanboy mode on karena Sakamoto bisa ngalahin banyak musuh cuma dalam satu gerakan close combat. Shin sampai bilang, "Itu tadi semuanya langsung tumbang ya?" Dan disinilah istri Sakamoto masuk dengan aura malaikat tapi aturan neraka. Dia langsung nyaut, "Tumbang maksudnya mati?" Shin panik. Klarifikasi cepet-cepet. Enggak mati, jelas enggak mati." Dan boom, kita dikasih tahu family rule paling sakral di anime ini. Kalau Sakamoto sampai membunuh siapapun, cerai di tempat. Mendengar itu, mental Sakamoto langsung hancur lagi. Kacamata retak, trauma masa lalu kebuka, dan dia kembali diingatkan bahwa cintanya lebih mematikan daripada senjata apapun. Setelah itu istrinya keluar buat nyapu, sementara Sakamoto dalam hati mikir, "Ini Shin kok cerewet amat ya? Aman nggak ya kalau dibungkam?" Kemudian mereka pergi ke pusat perbelanjaan bawah tanah buat restock toko. Tapi tujuan utama Sakamoto bukan cuma belanja biasa. Dia datang buat beli meat bun spesial yang sehari cuma dibuat 50 buah. Kenapa penting? Karena itu favorit istri dan anaknya. Ingat ya, ini bukan soal dunia hitam. Ini soal bapak-bapak gagal bawa oleh-oleh. Saat mereka mau pulang, tiba-tiba seorang cewek jatuh dari langit dan mendarat tepat di pelukan Sakamoto. Dan yang pertama rusak bukan bangunan, bukan lantai, tapi meat bun. Mood Sakamoto langsung anjlok. Cewek itu namanya Lu, dan ternyata dia sedang dikejar banyak preman. Lu siap bertarung, sementara Sakamoto masih kepikiran, "Anak gue nggak kebagian meat bun." Lu kemudian menunjukkan kemampuan martial arts yang serius banget. Dia hajar preman satu persatu sampai ada satu yang megang dia dan satu lagi mau nusuk pakai pisau. Dan disinilah Sakamoto masuk mode horor. Dengan santai, dia mematahkan pisau pakai sumpit. Shin ikut bantu dan bareng-bareng mereka ngalahin para preman itu. Tapi Sakamoto masih sedih karena meat bun-nya hancur. Masalah belum selesai. 4 orang lagi muncul dan mengira mereka satu geng dengan Lu. Akhirnya kejar-kejaran dimulai. Lalu kita diperlihatkan sisi gelap dunia kriminal. Ini adalah Donshi Gang dan ketuanya murka karena Lu belum berhasil ditangkap. Masuklah 2 saudara kembar psikopat, Sonhee dan Bajo. Ini adalah serial killer yang bunuh orang buat hiburan. Hobi mereka mengoleksi kepala korban dan bikin sketsa. Iya, ini bukan sekedar hobi aneh. Ini sudah HRD neraka. Mereka dikasih kebebasan penuh buat membunuh siapapun demi nangkap Lu. Balik lagi ke Shin, Lu, dan Sakamoto.
Lu akhirnya cerita bahwa dia berasal dari keluarga mafia terkenal dan memegang kunci brankas besar. Siapapun yang menguasai brankas itu, menguasai dunia hitam. Orang tuanya mati demi melindungi kunci itu, dan Lu nggak mau pengorbanan mereka sia-sia. Lu ingin berpisah, tapi Sakamoto menolak. Sebagai gantinya, dia bikin deal paling absurd di dunia kriminal. Kami bantu kamu, asal kamu bikin meat bun buat saya. Dan Lu setuju. Karena ternyata ayahnya punya resep legendaris meat bun. Deal selesai, tapi sebelum kalimat selesai, Bacho datang dan menendang Sakamoto sampai nabrak gedung. Pertarungan besar dimulai. Shin dan Lu maju, tapi Sakamoto bangkit lagi. Dan kita dikasih flashback masa lalu Sakamoto. Dulu, dia pembunuh berdarah dingin. Sampai suatu hari, di malam Natal, istrinya tahu pekerjaan aslinya. Dia kecewa, putus asa, dan nekat lompat dari gedung. Sakamoto lompat juga, dan berhasil menyelamatkannya. Dari situlah, family rule no killing lahir. Balik lagi ke pertarungan. Son Hee dan Bacho pakai senjata tajam. Sakamoto dan Shin, sendok, panci, kulkas, tali, apa aja yang ada di dapur. Dan hasilnya, dua psikopat itu dipermalukan habis-habisan. Akhirnya mereka dibawa ke markas Donshi Gang. Lu hampir membunuh ketuanya, tapi memilih berhenti. Karena dia sadar, balas dendam gak selalu menyembuhkan luka. Brankas dibuka, isinya emas, barang mewah, dan peninggalan ayah Lu. Sebuah minuman yang harus diminum saat dewasa. Lu menangis, karena ayahnya tetap ayah sampai akhir. Episode 2 selesai. Sakamoto Days makin gila. Episode 3 dimulai pas matahari baru nongol. Lu, si cewek mantan mafia itu, datang ke toko telat 2 selai. Shin langsung ngomel, "Woi Lu, lu kira ini toko bapak punya lu apa?" Shin minta Sakamoto mecat Lu. Tapi buset, Sakamoto malah jadi bijak kayak Mario Teguh. Dia bilang, "Shin, kita jangan begitu. Lu, kamu minta maaf ya." Gue rasa Sakamoto pagi itu sarapannya bubur mutiara, makanya hatinya jadi lembut banget. Shin sampai mikir, ini Sakamoto beneran atau lagi cosplay jadi ustadz? Soalnya biasanya Sakamoto cuma ngomong dalam hati, sekarang malah ceramah. Lagi asik debat, tiba-tiba pintu kebuka. Ada Sakamoto kedua masuk. Shin sama Lu langsung melongo. Hah? Sakamoto membelah diri kayak amubah. Ternyata itu si Nagumo, teman lama Sakamoto yang jago nyamar. Dia ngaku umurnya 18 tahun. Muka boros gitu ngaku 18. Sakamoto langsung membongkar rahasia. Nagumo itu bayarannya berumur 27 tahun. Nagumo ini tipe temen yang kalau ditanya kapan nikah, alasannya nanti nunggu lulus SMA, padahal udah punya encok. Bohongnya natural banget. Nagumo bawa kabar buruk. Sakamoto dihargai 1 miliar yen sama JAA, Asosiasi Pembulu Jepang. Bayangin, 1 miliar yen kalau dibeliin cilok, satu negara bisa kena kolesterol berjamaah. Pas lagi serius bahas bounty, ada kurir pizza datang. Namanya Nakajima. Baru aja masuk, dia langsung ngeluarin pisau mau potong leher Nagumo. Tapi yang namanya Nagumo, dia mah santuy. Dalam sekejap posisi dibalik, kurir pizzanya malah yang diikat di kursi. Nagumo bilang, "Sakamoto, lu nggak bisa terus-terusan jadi orang baik kalau semua pembunuh di Jepang mau kepala lu." Terus Nagumo bawa tuh kurir pergi. Di sisi lain, para petinggi JAA lagi ngawasin melalui kamera tersembunyi di kotak pizza.
Mereka ngeremehin Sakamoto karena sekarang, ya gitu, agak subur di dalamnya. その裏をかくんだ。時間。下手したら返り討ちに遭うぞ。 Tapi Sakamoto tidak tinggal diam. Dia ambil pistol, terus dor! Kamera di kotak pizza hancur berkeping-keping. Itu kamera hancur, perasaan petinggi JEE juga hancur. Lagian sih, ngeremehin bapak-bapak perut buncit. Belum tahu dia kalau perut buncit itu sebenarnya isi tangki bensin buat tenaga ekstra. Keluarga Sakamoto pengen ke pasar malam mau lihat pertunjukan Sugar Bunny. Sakamoto sebenarnya udah keringat dingin, tapi demi anak istri berangkatlah mereka. Shin sama Lu mutusin buat jadi bodyguard rahasia. Prioritas mereka singkirkan musuh tanpa ketahuan keluarga Sakamoto. Shin mulai membaca pikiran orang di radius 30 meter. Aman, aman. Ada tukang sapu bawa niat bunuh diri. Pas keluarga Sakamoto meseng, Sakamoto sama Shin langsung sikat tuh tukang sapu. Cepet banget. Lu sama Shin sampai kaget. Gila, Sakamoto mukulnya rapi banget. Musuhnya pingsan tapi nggak mati. Ini pasar malam apa medan perang? Mau naik komedi putar aja taruhannya nyawa. Untung Hana nggak lihat. Kalau lihat mungkin dia minta diajarin banting orang juga. Nah, ini puncaknya. Mereka naik roller coaster namanya Turbo Daddy. Shin curiga sama cowok rambut perak Spikey. Pas lagi di atas kecepatan tinggi, beneran, si Spikey ngeluarin pistol. Sakamoto mah jagoan, dia ngehindar pakai kacamata hitam anti pelurunya. Gaya banget dah. Shin langsung berduel sama si Spikey di atas roller coaster. Tapi sial, Shin kena jarum racun. Matanya jadi ping-ping gemoy gitu dan mengaburkan kabur. Si Spikey ngeledek. Sakamoto tuh takut mati makanya punya keluarga. Shin marah besar. Dia bilang justru karena punya keluarga, dia jadi yang paling kuat. Shin matanya jadi pink. Gue kira mau berubah jadi Sailor Moonin. Ternyata malah makin sangar walaupun udah sempoyongan kayak orang pulang kondangan kebanyakan makan rendang. Shin sama si Spikey jatuh dari roller coaster dan mendarat tepat di panggung pertunjukan Sugar Bunny. Biar gak ketahuan Hana, Shin gercep pakai kostum kelinci pink. Terjadilah duel paling aneh di dunia. Kelinci pink versus pembunuh bayaran. Masalahnya Shin gak bisa lihat karena racun. Terus bagaimana? Tenang, ada Sakamoto. Lewat earphone, Sakamoto jadi GPS hidup. Shin, pukul jam 3. Shin, nunduk selai jam 9. Shin, sliding selai jam 6. Remote control robot Shin jadi kayak gitu. Dia ngehajar si Spikey abis-abisan sambil nari-nari lucu biar penonton senang. Akhirnya boom, satu pukulan terakhir bikin si Spikey KO. Penonton mah girang, dikira koreografi. Padahal itu Shin lagi berjuang antara hidup, mati, dan bau ketek di dalam kostum kelinci panas. Episode berakhir manis. Keluarga Sakamoto senang, musuh tumbang, dan Shin mendapat pujian dari bosnya. Gila sih, kerja sama Sakamoto sama Shin beneran top Marco top. Gimana menurut kalian? Keren gak aksi kelinci pink tadi? Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Gue bakal balik lagi buat bahas episode selanjutnya yang pastinya bikin pecah. Gue Ria, pamit dulu. Mau beli pizza tapi takut kurirnya pembunuh bayaran. Ciao.